mengumumkan kemenangan hak paten atau badan hukum dan sebagainya ya kan, terutama sampai masuk ke televisi, itu sebenarnya buang-buang uang dulur-dulur. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Selamat pagi, semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur, kembali ke segmen ngobrol bareng Bima ANF, dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah fenomena yang di sini sebenarnya sudah tidak perlu terjadi lagi atau tidak harus terjadi lagi. Hanya saja memang mungkin dulur-dulur kita ini lebih cenderung suka yang namanya perdebatan ya. Ya, tidak semuanya cinta damai dan cinta seduluran. Ada juga oknum-oknum yang memprovokasi dan banyak juga yang terprovokasi dulur-dulur. Jadi dalam segmen ngobrol bareng Bima ANF yang dikemas dalam logika Bima ANF ini, Bima ANF ingin membahas mengenai dulur-dulur yang di sini kok masih banyak ya, yang membahas mengenai perpecahan antara P16 dan P17, yang padahal masing-masing kubu sudah melakukan parluh di tahun 2021 dan masing-masing kubu sudah melaksanakan perayaan 1 abad. Nah, juga sekalian menjawab kepada dulur-dulur, kenapa sih ya kok Mas Bima akhir-akhir ini membuat konten tentang internal PSHT ya. Jadi sebelum-sebelumnya saya awal mula di YouTube ini ya selalu mengedepankan dan selalu membahas mengenai perpecahan dunia pesilat ya kan, dunia pencak silat, terutama dari Jawa Timur yang selalu mengalami gesekan. Dan kesini-sini ini menurut saya ya kan sudah pada dewasa lah ya kan. Kalaupun ada perpecahan beberapa titik tuh ya maklum lah yang namanya organisasi dan perguruan besar. Jadi menurut saya sudah tidak perlu kita edukasi lagi, tidak perlu kita gencar-gencarnya untuk membahas lagi dan mensyiarkan kalimat damailah pencak silatku, damailah pencak silatku. Nah di sini saya ingin mengedukasi dulur-dulur semua bagaimana sih ya kan cara menyikapi permasalahan internal dalam organisasi kita yang tidak kunjung usai atau mungkin tidak akan usai. Kenapa saya bilang seperti itu dulur-dulur? Karena tidak kunjung usai atau tidak akan usai ini karena memang masing-masing kubu ini sudah benar-benar berbeda secara kepengurusan. Jadi apapun yang dilakukan oleh kepengurusan Mas Taufik ini tidak akan berpengaruh di kepengurusan Mas Murjoko. Apapun yang dilakukan oleh kepengurusan Mas Murjoko juga tidak akan berpengaruh di kepengurusan Mas Taufik. Mau mereka ini mengumumkan menang PK lah ya kan, atau menang hak paten, badan hukum dan lain-lain, ini tidak akan berpengaruh dulur-dulur karena dari segi lambang itu saja sudah berbeda ya kan. Silakan dulur-dulur cek di internet ya, yang lebih paham mungkin. Kalau saya pribadi hanya mendapatkan informasi dari kepengurusan saya. Untuk kepengurusan yang lain itu hanya saya jadikan barometer. Yang jelas saya di sini bukan saya menggali informasi dari dua belah pihak ya. Namanya kan berarti orang tersebut bisa saja aktif di dua kepengurusan atau ngumpulnya mungkin cenderung terlalu universal ya kan. Jadi kalau menurut saya untuk soal organisasi ini sebisa mungkin kita kuatkan fondasi kita ya kan. Kita jangan terlalu umbar lah masalah kepengurusan dalam organisasi yang kita ikuti atau kepengurusan yang kita ikuti. Tapi bila kita sudah membahas luar organisasi, ya kita harus membuka wawasan. Jadi kalau soal organisasi, kalau bagi saya, menurut saya ini dulur-dulur, ini kita tidak boleh istilahnya, oh nggak apa-apa ini sama, ayo, kita bareng-bareng aja gini gitu, nggak bisa dulur-dulur. Karena secara administrasi kita memang sudah berbeda, jadi seperti itu. Ya saya bukannya fanatik atau saklek gimana ya dulur-dulur ya, karena apa yang diperintahkan kepada kita ini kan amanah ya kan. Apabila kita sampai tidak melaksanakan amanah dari Kang Mas kita atau pemimpin organisasi kita ya, kita kan namanya sama saja melanggar
amanah. Yang penting kan saya tidak melukai hati siapapun dan tidak pernah mengganggu siapapun dan tidak intinya ngerusui kepengurusan dan organisasi yang lain lah. Organisasi lain aja tidak saya rusui, apalagi yang masih sama-sama mengembangkan nama PSHT ya. Lanjut lagi kembali ke pembahasan yang tadi ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh kepengurusan dari kubu Mas Taufik atau Mas Muldoko ini sudah tidak akan berpengaruh apapun terhadap masing-masing kubu dulur-dulur. Jadi adanya mengumumkan kemenangan hak paten atau badan hukum dan sebagainya ya kan, terutama sampai masuk ke televisi, itu sebenarnya buang-buang uang dulur-dulur. Karena apa? Karena apapun yang dilakukan oleh kepengurusan dari Mas Muldoko ini tidak akan berpengaruh di kepengurusannya Mas Taufik. Begitu juga dengan kepengurusan Mas Taufik, mau menginfokan seperti apapun ya kan kondisi organisasi mereka saat ini tidak akan berpengaruh di kepengurusan Mas Muldoko. Ini sudah terbukti di era Kang Mas Imam Kusupangat. Ini sudah banyak sekali dulur-dulur atau kadang warga sepuh kita ya kan, atau saudara sepuh kita yang di sini berbeda pendapat dengan Kang Mas Imam Kusupangat. Akhirnya mereka membuat wadah sendiri yang pada saat itu EZRAT belum menjadi organisasi yang sebesar ini. Sudah menjadi organisasi namun belum sebesar ini ya dulu-dulu, belum memiliki sebanyak aset sebanyak sekarang ini. Itu mereka akhirnya berjalan sendiri-sendiri ya kan, dan tetap beriringan walaupun sama-sama mengakui bahwa mereka ini juga terak Baja Utomo ya kan. Mereka ini juga menguasai aliran pencaksilat Setiahati juga, terus jurus-jurus dari Mbah Jarwo Utomo. Mas Imam juga seperti itu, tapi mereka tidak ada istilahnya kan seperti gontok-gontokan dan sebagainya. Mereka tetap berjalan beriringan ya kan. Tidak ada drop sana drop sini kan, tidak ada. Dilanjut lagi di era Kang Mas Tarmaji, semeninggal Kang Mas Imam Kusupangat, banyak sekali kadang-kadang Eza yang malah mendirikan organisasi, bukan paguyuban atau perguruan, organisasi. Ada yang masih sama nama PSHT ya kan, ada yang dengan nama lain. Tapi tidak ada dulur-dulur yang gontok-gontokan seperti itu. Biarkan saja ya kan. Lalu dilanjut seperti sekarang ini. Seharusnya kita juga bisa mencontoh dulur-dulur atau saudara sepuh kita ini ya kan. Karena perbedaan pendapat ini sudah tidak bisa terhindarkan dulur-dulur. Jadi Anda sekarang ikut yang mana ya monggo, itu hak Anda, ikutin saja. Di sini kita tidak usah membahas secara ajaran, diajarin segala macam. Sekarang yang Anda ikuti yang mana, udah titik gitu aja. Tidak usah kita mendengarkan omongan orang lain yang berusaha mengguncang keyakinan kita. Jadi tidak usah dulur-dulur, udah lakoni saja ya kan. Yang menurut Anda benar ya kan. Ini sudah bukan waktunya buat beradu argumen antara P16 dan P17 ya dulur-dulur. Udah ketinggalan zaman lah kalau membahas seperti itu dulur-dulur. Sudah Parlo 2021 juga. Jadi terlepas dari itu ya kan, terlepas dari permasalahan itu dulur-dulur. Intinya jangan sampai kita ini benar-benar dibutakan akan kefanatikan ya kan. Karena organisasi ini kan hanyalah wadah. Sekali lagi saya sering menyampaikan organisasi ini kan hanyalah wadah. Kita ya di luar organisasi ya tetap harus menjalin silaturahmi, memayu-hayu bawono. Jadi sudah, walaupun kita sudah tidak membahas EZRAT lagi ya sudahlah ya kan. Organisasi ya urusan organisasi. Tapi kalau sudah di khalayak umum ya kita harus menjadi bangsa Indonesia, sama-sama bangsa Indonesia. Jadi tidak perlu kita sampai gontok-gontokan, terus sikut-sikutan ya kan, saling menjatuhkan. Ya udah dicontohkan dulur-dulur kita kemarin di Tangerang Selatan ya. Di acara perayaan 1 abad yang dihadiri Ketua Umum EZRAT di kepengurusan saya sendiri ya dulur-dulur ya, Kang Mas Muldoko. Itu saja banyak sekali dulur-dulur dari kepengurusan Mas Taufik yang hadir. Dan tidak masalah dulur-dulur. Begitu juga dengan acaranya di kepengurusan Mas Taufik, saya yakin banyak sekali dulur-dulur dari B17 yang datang ke sana, tidak masalah, ya kan? Ada yang sampai berkata memang orkesan yang mempersatukan kita ya, nggak apa-apa, memang seperti itu. Kalau untuk tawuran yang mempersatukan kita itu saya kurang setuju, tapi kalau orkesan masih mending ya.
Di situ kita bisa bergoyang bersama, menjalin silaturahmi tanpa memandang kepengurusan, walaupun hanya sementara. Tapi yang terpenting intinya di sini, dulur-dulur, jangan sampai dengan permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara saudara kita, saudara tua kita ini, kita yang muda-muda ini justru malah terprovokasi supaya saling serang, gontok sana, gontok sini. Sudah, biarkan saja, itu keyakinan mereka ya kan, saudara yang berbeda pendapat dengan kita, silakan, itu hak mereka. Apalagi warga baru yang ada setelah perpecahan ini, mereka tidak bisa memilih, mereka taunya hanya ikut PSHT. Setelah warga, mereka baru tahu, oh ternyata yang aku ikuti selama ini kepengurusannya si A, ternyata yang aku ikuti selama ini kepengurusan si B. Jadi tidak bisa kita salahkan dulur, tidak bisa kita intimidasi. Dan berkaitan dengan pembahasan saya tadi dulur-dulur, saya di sini ingin menginformasikan kepada dulur-dulur semua pada tanggal 25 September 2022 nanti. Di sini akan ada acara kopdar ya. Di sini bahasanya ya ngopi kecil-kecilan dulur-dulur. Di Kota Tua yang dihadiri oleh Kang Mas Denny Aprisani dan Mas Rudi Golden Boy. Infonya sih seperti itu yang saya dapat dari panitia dulur-dulur. Di luar organisasi, ayo dulur-dulur, kita sudah tidak saatnya untuk membahas lagi perpecahan ini ya kan. Karena semua sudah berjalan masing-masing ya kan. Sudah tidak ada keterkaitan lagi antara Mas Taufik, Mas Murjoko, atau mungkin kadang-kadang Esa yang lain yang berbeda pendapat, yang sekarang ini sudah mendirikan organisasi lain mungkin, yang dulunya padahal warga PSHT. Yang penting intinya di sini kita berjalan beriringan, tetap menjalin persaudaraan, mau bagaimanapun, siapapun yang sudah pernah dikejar itu tetaplah saudara kita, tidak terputus sampai nanti di liang lahat dulur-dulur. Mungkin hanya berbeda pendapat secara organisasi, tapi sejatinya kita tetaplah saudara. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari kita bersilat, kota terlahirnya para Jawa.